Halo pemirsa, selamat datang kembali di Nohab News. Kali ini, kita akan menyelami misteri megah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang tersembunyi berabad-abad di bawah abu vulkanik dan hutan lebat. Siapa yang menemukannya? Bagaimana candi ini dibangun tanpa semen? Dan mengapa ia jadi simbol keajaiban arsitektur manusia? Dari dinasti Shailendra hingga peran Thomas Stamford Raffles, kita akan ungkap rahasia di balik 2,6 juta batu andesit yang menyusun mahakarya ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe di Nohab News agar tak ketinggalan petualangan sejarah lainnya. Mari kita mulai eksplorasi. Candi Borobudur, terletak di Magelang, Jawa Tengah, adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Borobudur dibangun sekitar tahun 780 Masehi pada masa dinasti Shailendra, penganut Buddha Mahayana, di bawah pemerintahan Raja Samaratungga. Menurut prasasti Karangtengah, pembangunan dimulai pada 824 Masehi dan selesai pada 847 Masehi oleh Ratu Prabudawardhani, putri Samaratungga. Candi ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga simbol kosmologi Buddha, menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Namun, setelah kejayaan Shailendra, Borobudur hilang selama berabad-abad. Tertimbun abu vulkanik Gunung Merapi dan ditumbuhi hutan, candi ini lenyap dari ingatan hingga ditemukan kembali pada 1814. Apa yang menyebabkan candi megah ini ditinggalkan? Beberapa teori menyebut letusan Merapi pada 1006 Masehi, tetapi bukti arkeologi seperti keramik abad ke-15 menunjukkan candi ini mungkin masih digunakan setelah itu. Fakta menarik, Borobudur memiliki 2.672 panel relief terlengkap di dunia, menceritakan kehidupan Buddha dan nilai moral. Candi ini punya 504 patung Buddha dan 72 stupa berlubang, dengan stupa induk di puncak. Nama Borobudur mungkin berasal dari Boro, kompleks candi, dan Budur, di atas, menurut etimologi Sanskerta dan Bali. Pada 1814, selama pemerintahan Inggris di Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles menerima laporan tentang susunan batu bergambar di daerah Kedu, Jawa Tengah. Raffles, yang dikenal sebagai penggemar sejarah dan budaya Nusantara, mengutus insinyur Belanda H.C. Cornelius untuk menyelidiki. Cornelius, bersama 200 pekerja, menebang hutan dan menggali tanah, mengungkap Borobudur yang terkubur. Dalam 2 bulan, mereka membersihkan lapisan tanah dan vegetasi, tetapi ancaman longsor menghentikan penggalian penuh. Cornelius melaporkan temuan ini kepada Raffles, lengkap dengan sketsa candi. Meski Raffles tak pernah menginjakan kaki di Borobudur, ia dianggap sebagai penemu karena mempopulerkannya melalui bukunya, History of Java, 1817. Publikasi ini menarik perhatian dunia, menjadikan Borobudur ikon budaya global. Namun, ada catatan lokal yang menyebut peran Tan Jin Sing, Bupati Tionghoa di Yogyakarta, yang konon menunjukkan lokasi candi kepada pihak Inggris. Penduduk setempat juga sudah tahu keberadaan Borobudur, meski tak memahami nilai sejarahnya. Ini menunjukkan bahwa penemuan Borobudur adalah kolaborasi antara pengetahuan lokal dan inisiatif kolonial. Pada 1835, pejabat Belanda Christiaan Lodewijk Hartmann melanjutkan penggalian hingga seluruh candi terlihat. Sayangnya, Hartmann tak mendokumentasikan pekerjaannya, termasuk rumor bahwa ia menemukan arca Buddha besar di stupa utama yang hingga kini kosong. Fakta menarik, Raffles juga berjasa memetakan situs arkeologi lain, seperti Candi Prambanan. Foto pertama Borobudur diambil pada 1872 oleh Isidore van Kinsbergen, pengukir Belanda. Borobudur sempat dijarah pada 1896 oleh Raja Chulalongkorn dari Siam, yang membawa 30 relief dan beberapa patung sebagai souvenir. Borobudur bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah mandala raksasa yang mewakili alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Candi ini terdiri dari 9 tingkat, 6 tingkat persegi di bawah dan 3 tingkat melingkar di atas, ditutup stupa induk. Struktur punden berundak ini mencerminkan 3 tahap kehidupan menuju pencerahan. Kamadhatu, dasar candi, menggambarkan dunia nafsu dan keburukan manusia. Sebagian relief di tingkat ini ditimbun untuk memperkuat struktur, tetapi 160 panel yang terlihat
menunjukkan hukum karma. Rupadatu, tubuh candi, menceritakan kehidupan Buddha dan kisah Jataka, melambangkan manusia yang mulai meninggalkan nafsu duniawi. Arupadatu, puncak candi, tanpa relief, melambangkan pencerahan dan kebebasan dari dunia material. Stupa berlubang di sini berisi patung Buddha yang menghadap alam semesta. Arsitek Borobudur, yang dikenal sebagai Gunadarma, merancang candi ini dengan perpaduan gaya Jawa dan pengaruh Gupta dari India. Teknik konstruksi interlocking memungkinkan batu-batu andesit saling mengunci tanpa perekat, sementara sistem drainase canggih mencegah kerusakan akibat hujan tropis. Relief candi, sebanyak 460 panel naratif dan 1.212 panel dekoratif, adalah karya seni tak tertandingi, menceritakan budaya, agama, dan kehidupan masyarakat abad ke-8. Candi ini juga punya keterkaitan ritual dengan Candi Mendut dan Pawon, yang membentuk garis lurus. Meski tak ada bukti fisik jalan suci penghubung, kemiripan arsitektur ketiga candi ini menunjukkan hubungan spiritual, mungkin sebagai jalur ziarah. Fakta menarik. Borobudur dibangun di atas bukit, 265 meter di atas permukaan laut, dekat danau purba yang kini kering. Relief Karmawibhangga di Kamadatu awalnya dianggap vulgar dan ditimbun. Desain Borobudur mirip situs Kesaria di India, menunjukkan pertukaran budaya Asia. Dinasti Shailendra, yang memerintah kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga 9, adalah otak di balik Borobudur. Di bawah Raja Samaratungga, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan dalam agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Shailendra menganut Buddha Mahayana, tetapi hidup berdampingan dengan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, menciptakan akulturasi budaya yang terlihat pada bentuk punden berundak Borobudur, ciri khas arsitektur Indonesia. Pembangunan Borobudur melibatkan ribuan pekerja sukarela yang bekerja secara gotong royong sebagai bentuk bakti agama. Prosesnya memakan waktu hampir seabad, dimulai dengan meratakan tanah, menyusun batu, dan memahat relief. Prasasti Kayumungan menyebutkan bahwa candi ini dibangun untuk memuliakan Buddha dan memperkuat kekuasaan Shailendra. Namun setelah selesai, Borobudur tak bertahan lama sebagai pusat keagamaan. Pada abad ke-10, pusat kekuasaan Mataram kuno bergeser ke Jawa Timur, mungkin akibat letusan Merapi atau konflik politik. Candi ini ditinggalkan, tertimbun abu dan vegetasi. Kitab Negara Kertagama, 1385, masih menyebut Budur sebagai tempat suci, menunjukkan candi ini belum sepenuhnya dilupakan, tetapi kejayaannya telah meredup. Fakta menarik, Shailendra juga membangun candi lain, seperti Sewu dan Kalasan, dengan gaya serupa. Borobudur selesai pada masa Ratu Prabudawardhani, menunjukkan peran penting wanita dalam sejarah. Sekitar 55.000 meter kubik batu andesit diambil dari Sungai Progo dan tambang lokal. Setelah penemuan kembali, Borobudur menghadapi ancaman baru, kerusakan alam, penjarahan, dan kelalaian. Pada abad ke-19, relief dan patung candi diambil sebagai souvenir, termasuk oleh Raja Chulalongkorn yang membawa puluhan artefak ke Bangkok. Pemerintah kolonial Belanda mulai pemugaran pertama pada 1917 hingga 1911 di bawah Theodor van Erp, yang merekonstruksi stupa dan platform atas. Meski sederhana, hasilnya masih diakui hingga kini. Pemugaran besar kedua dilakukan pada 1975-1982 oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO setelah candi miring akibat drainase buruk dan gempa. Proyek ini, yang melibatkan pembongkaran dan penyusunan ulang 1,6 juta batu, menelan biaya besar dan bantuan internasional. Pada 1991, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia, mengakui nilai universalnya. Namun, candi ini tak lepas dari tragedi. Pada 1985, 9 bom meledak di Borobudur, merusak stupa, diduga akibat aksi radikal. Ancaman lain termasuk erosi batu akibat hujan, polusi, dan jumlah wisatawan yang melonjak hingga 4 juta per tahun. Untuk melindungi candi, pengelola membatasi akses ke stupa atas dan menerapkan tiket khusus. Fakta menarik,
Pemugaran 1975 hingga 1982 menggunakan teknologi modern, termasuk injeksi resin untuk perkuat batu. Tiket masuk Borobudur pada 2025, 50.000 untuk dewasa, 25.000 untuk anak. Profesor Sarjito, ilmuwan Indonesia, mempopulerkan Borobudur di Kongres Internasional 1953. Hingga kini, Borobudur tetap menjadi pusat spiritual dan budaya. Setiap hari raya Waisak, ribuan umat Buddha dari Indonesia dan dunia berkumpul untuk prosesi pradaksina, mengelilingi candi sambil berdoa. Puncak perayaan ditandai dengan pelepasan lampion, menciptakan pemandangan magis di langit Magelang. Sebagai destinasi wisata, Borobudur adalah situs paling populer di Indonesia, menarik wisatawan dengan keindahan arsitektur dan pemandangan Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh. Lokasinya antara Sungai Progo dan Elo menambah pesona alam. Namun, lonjakan wisatawan menimbulkan tantangan, seperti kerusakan batu dan sampah. Borobudur juga memicu perdebatan. Meski masuk nominasi New Seven Wonders pada 2000, candi ini tak masuk daftar final, mengecewakan banyak orang Indonesia. Beberapa mitos, seperti Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman, menambah warna cerita, meski tak didukung arkeologi. Yang pasti, Borobudur adalah bukti kejeniusan leluhur Indonesia, menggabungkan teknologi, seni, dan spiritualitas. Fakta menarik, Borobudur pernah ditutup terpal pada 2021 untuk antisipasi erupsi Merapi. Relief candi menceritakan budaya Jawa, seperti pertanian dan perdagangan maritim. Pada 2022, pemerintah menetapkan Borobudur sebagai tempat ibadah resmi umat Buddha. Borobudur adalah cermin keajaiban manusia dan kerapuhan warisan. Candi ini mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lenyap jika tak dijaga, namun juga bisa bangkit melalui usaha bersama. Dari gotong royong Shailendra hingga pemugaran UNESCO, Borobudur adalah simbol kolaborasi lintas zaman. Di era modern, tantangan pelestarian semakin kompleks. Perubahan iklim meningkatkan risiko hujan asam dan gempa, sementara pariwisata massal mengancam integritas candi. Pemerintah Indonesia, bersama UNESCO, sedang mengembangkan teknologi pelestarian, seperti sensor untuk pantau kerusakan batu. Ada pula rencana membatasi jumlah pengunjung harian, untuk jaga keberlanjutan. Borobudur juga menginspirasi dunia. Desainnya memengaruhi arsitektur modern dan filosofi tiga tingkatnya Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, mengajarkan keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Di tengah era digital, candi ini mengingatkan kita untuk menghargai warisan fisik dan kisah leluhur. Masa depan Borobudur bergantung pada kita. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesadaran global, candi ini bisa tetap berdiri megah untuk ribuan tahun lagi, menceritakan kisah manusia yang tak pernah menyerah pada waktu. Fakta menarik, Borobudur dirancang tahan gempa dengan struktur fleksibel interlocking. Indonesia mengajukan Borobudur sebagai prioritas pelestarian UNESCO pada 2025. Candi ini masih menyimpan misteri, seperti isi stupa utama yang kosong. Itu tadi No Hub News dengan kisah epik Candi Borobudur mahakarya Buddha yang bangkit dari abu dan tetap memukau dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk sebarkan keajaiban sejarah Indonesia. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.